pagi adik-adik. Selamat pagi Kak Sobon. Selamat pagi Kakak Retno, selamat pagi adik-adik. Ya, tak terasa 1 minggu sudah berlalu ya dari ibadah kita minggu yang lalu. Dan saat ini kita akan beribadah lagi. Adik-adik semua udah siap? Tentunya kalian sudah rapi ya. Ya, baiklah adik-adik, mari kita bersiap-siap untuk beribadah pada minggu pagi yang indah ini. Silahkan mengambil saat teduh sejenak sebelum kita mulai ibadah kita. Adik-adik, kakak mengundang kalian semua untuk berdiri. Mari kita mulai ibadah kita pada hari ini. Ya, yuk kakak Sobon, kita mulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dengan menyanyi dari PKJ 8, Bukalah Gapura Indah. Adik-adik, kita masih tetap berdiri, kita akan mulai ibadah kita. Kita akan buka dengan khotum. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam kepadamu, hai orang kudus, Dan bagimu juga. Nah adik-adik silakan duduk dulu. Nah, mari kita siapkan Alkitab kita akan bermazmur secara berbalasan. Ya. Kita akan bermazmur dari Mazmur 105, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6. Ya. Kakak Retno akan membaca bagian yang keluar dan Kakak Sobon bersama adik-adik di rumah akan membaca bagian yang masuk ke dalam. Sudah siap? Mari kita membaca secara berbalasan. Mazmur 105 ayat 1 sampai 6. Puji-pujian atas segala perbuatan Allah di masa lampau. Bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya. Perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Bernyanyilah baginya, bermazmurlah baginya. Percakapkanlah segala perbuatannya yang ajaib. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Carilah Tuhan dan kekuatannya. Carilah wajahnya selalu. Ingatlah perbuatan-perbuatan ajaib yang dilakukannya.
mujizat-mujizatnya dan penghukuman-penghukuman yang diucapkannya. Hai anak cucu Abraham, hambanya. Hai anak-anak Yakub, orang-orang pilihannya. Amin. Ya, kita akan merespon bacaan Mazmur tadi dengan kita menyanyi dari PKJ 7, bersyukurlah pada Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Nah adik-adik, setelah 1 minggu lamanya kita beraktivitas di rumah kita masing-masing, tentunya tanpa kita sadari kita pernah berbuat dosa. Baik itu melalui perkataan, perbuatan maupun dalam pikiran kita. Oleh karena itu, mari kita jujur kepada Tuhan, kita merendahkan diri kepada Tuhan, mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan apa yang sudah pernah kita lakukan selama 1 minggu ini. Mari kita sama-sama mengaku dosa kita. Marilah dalam kerendahan hati kita datang kepada Tuhan mengaku segala kesalahan kita. Ya Tuhan, kami mengaku bahwa kami berdosa dalam pikiran, perkataan, dan seluruh tingkah laku kami. Kami mohon, ampunilah kami. Amin. Adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali dengan Kidung Jemaat 39, Ku diberi belas kasihan. Adik-adik, kalau kita tadi sudah mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan dengan ketulusan hati kita, maka Tuhan memberikan berita anugerah kepada kita. Berita anugerah terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Bermegahlah di dalam namanya yang kudus. Biarlah bersuka hati orang-orang yang mencari Tuhan. Selain berita anugerah yang diberikan Tuhan kepada kita, Tuhan pun memberikan petunjuk kepada kita
melalui petunjuk hidup baru yang terambil dari Mazmur 105 ayatnya yang keempat. Carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Untuk merespon berita anugerah tadi, kita memuji Tuhan. Kidung Jemaat 294, beribu ridah patutlah. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kakak sampaikan kepada kalian yang ada di rumah. Nah, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Sebelum itu kita berdoa. Kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini. Walaupun kami beribadah melalui via online, tetapi kami yakin dan percaya bahwa Engkau hadir bersama kami, bersama anak-anak-Mu di rumah untuk beribadah, dan kami juga telah memuji memuliakan nama-Mu, dan pada saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkatilah kami anak-anak-Mu, dan berkati kakak guru yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan. Ya Tuhan, inilah kami yang kami telah berdoa kepadamu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami yang berdoa kepadamu. Amin. Adik-adik, apa kabar adik-adik semua di rumah? Kakak harap adik-adik di rumah dalam keadaan sehat. Nah, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Sebelumnya kakak akan mau tanya dulu satu hal. Adik-adik, apakah pernah melihat orang yang mabuk? Mungkin di rumah atau melihat keluarganya sedang mabuk. Apa yang terjadi pada mereka ketika mereka mabuk? Ya, mungkin ada yang bilang, "Kak, kalau orang mabuk itu orangnya pasti muntah-muntah." "Kak, kalau orang mabuk itu pasti mereka pusing-pusing." "Kak, mungkin kalau orang mabuk ada yang tidak sadarkan diri." Nah, adik-adik benar. Jawaban dari itu adalah jawaban yang benar. Mungkin ada banyak hal lain ketika orang sedang mabuk. Nah, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nuh, ya, Nuh dan anak-anaknya. Apa sih yang terjadi kepada Nuh dan anak-anaknya? Nah, minggu lalu kita mendengar cerita tentang perjanjian Tuhan terhadap Nuh. Ya, ketika air bah sudah selesai dan Nuh sudah selamat dari air bah bersama anak-anaknya, Tuhan dan Nuh membuat suatu perjanjian, yaitu berupa suatu tanda yang berupa pelangi. Dan di situ pelangi itu sebuah tanda di mana adalah kehidupan baru untuk manusia, yaitu Nuh dan keluarganya. Ketika tanda itu sudah muncul dan kehidupan baru sudah mulai, akhirnya Nuh dan keluarganya mempunyai kehidupan baru. Nuh pada saat itu menjadi seorang petani. Dia membuat suatu kebun anggur, di mana kebun anggur itu dia rawat sendiri, dia tanam sendiri. Nah, suatu ketika Nuh sudah mempunyai kebun anggur yang sangat banyak. Sudah mempunyai kebun anggur dan memiliki anggur hasil perkebunannya itu banyak, dan akhirnya dia untuk menghasilkan
itu dan dia mencoba hasil anggur itu. Dia membuat suatu minuman anggur untuk dia minum. Nah, adik-adik, dia minum sangat banyak. Nuh meminum sangat banyak. Dan apa yang terjadi? Nuh mabuk. Ya, tadi ada adik-adik bilang kalau orang mabuk pusing, ada yang bilang kalau orang mabuk itu pasti muntah, ada juga bilang orang mabuk itu pasti tidak sadarkan diri. Ketika itu Nuh mabuk dan tidak sadarkan diri. Nah, ketika Nuh sedang meminum anggur dan sudah mabuk, tiba-tiba salah seorang anak dari Nuh muncul melihat ayahnya sedang mabuk. Kakak mau tanya, ada yang tahu anak-anak yang Nuh siapa aja? Ya, benar. Ada Sem, Ham, dan Yafet. Sem, Ham, dan Yafet. Ketiga anak itu adalah anak-anak dari Nuh. Terus siapa dong yang melihat ayahnya sedang mabuk? Satu anaknya itu, yaitu Ham. Nah, pada saat Nuh mabuk, dia melihat Ham melihat ayahnya Nuh. Apa yang terjadi? Ketika Nuh mabuk, ayahnya telanjang. Ayahnya telanjang dan Ham melihat, ayahku telanjang. Wah, kurang baik ini. Aku harus kasih tahu saudara-saudaraku yang lain. Akhirnya dia keluar dan memberitahu saudara-saudara yang lain, yaitu Sem dan Yafet. Dia bilang sama Sem dan Yafet, ayah kita telanjang, ayah kita tidak pakai baju, ayah kita sedang mabuk. Dia berbuat yang tidak baik, dia mabuk, dia telanjang. Ketika itu, mendengar itu, Sem dan Yafet langsung bergegas melihat ayahnya. Dan akhirnya Sem dan Yafet mengambil sehelai kain untuk menutupi ayahnya, menutupi tubuh ayahnya yang sedang telanjang. Sedangkan si Ham tadi hanya melihat-lihat, malah mengejek-ngejek. Ayahku telanjang, aku gak suka ayahku telanjang. Nah, tapi Sem dan Yafet malah mencoba untuk melindungi ayahnya dengan memberikan sehelai kain untuk menutupi tubuh ayahnya. Nah, ketika itu ternyata Nuh mulai sadar mendengar apa yang terjadi saat itu. Nuh sadar bahwa Sem dan Yafet telah memberikan dia sehelai kain dan Ham itu malah membiarkan, tidak membantu, tidak menolong ayahnya atau si Nuh. Nah, ketika itu Nuh sudah sadar dan melihat bahwa apa yang terjadi anak-anaknya, dan ketika dia sadar, pada saat itu Sem dan Yafet diberkati oleh Nuh. Sedangkan Ham sedangkan Nuh mengutuki Ham. Nah, adik-adik, di sini kakak ingin sampaikan bahwa ketika papa mama di rumah adik-adik berbuat salah, tetap harus menghormati papa mama dan tidak malah mengejek-ngejek papa mama. Nah, ketika adik-adik harus menghormati ayah dan ibu adik-adik di rumah. Ingat ya adik-adik, hukum Tuhan yang kelima apa? Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, sama seperti kejadian Sem dan Yafet. Ketika Sem dan Yafet menghormati orang tuanya, dia diberkati. Dan sedangkan Ham yang tidak menghormati orang tuanya dikutuk atau dihukum. Nah, adik-adik, hari ini cerita kita terambil dari Kejadian 9 ayatnya yang ke-18 sampai ke-29.
Kita akan baca bersama-sama dan adik-adik baca dari rumah, kakak akan baca dari sini. Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Nuh dan anak-anaknya. Anak-anak Nuh yang keluar dari Batra ialah Sem, Ham, dan Yafet. Ham adalah bapa Kanaan. Yang ketiga itulah anak-anak Nuh, dan dari mereka inilah tersebut penduduk seluruh bumi. Nuh menjadi petani, dialah yang mula-mula membuat kebun anggur. Setelah ia minum anggur, mabuklah ia dan ia telanjang dalam kemahnya. Maka Ham bapa Kanaan itu melihat aurat ayahnya, lalu diceritakan kepada kedua saudaranya di luar. Sesudah itu, Sem dan Yafet mengambil sehelai kain dan membentangkannya pada bahu mereka berdua, lalu menutupi aurat ayahnya sambil berpaling muka sehingga mereka tidak melihat aurat ayahnya. Setelah Nuh sadar dari mabuknya dan mendengar apa yang dilakukan anak bungsunya kepadanya, berkatalah ia, "Terkutuklah Kanaan, hendaklah ia menjadi hamba yang paling hina bagi saudara-saudaranya." Lagi katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya." Allah meluaskan kiranya tempat kediaman Yafet, dan hendaklah ia tinggal dalam kemah-kemah Sem, tetapi hendaklah Kanaan menjadi hamba baginya. Nuh masih hidup 350 tahun sesudah air bah, jadi Nuh mencapai umur 950 tahun lalu ia mati. Nah, adik-adik, cerita kita temanya hormatilah ayahmu dan ibumu. Terambil dari Kejadian 9 ayat 18 sampai 29. Oke, adik-adik, kita akan merespon firman Tuhan dari Kidung Sekolah Minggu 235. Ya Tuhan, aku datang padamu. Ya, adik-adik yang di rumah, tibalah saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Namun sebelum kita memberikan persembahan, kita diingatkan dari Mazmur 105 ayat 1, bersyukurlah kepada Tuhan, serukanlah namanya, perkenalkanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Sambil kita memberikan persembahan, kita akan iringi dengan memuji Tuhan dari PKJ 146, bawa persembahanmu.
kita akan berdoa syafaat bersama. Untuk itu kita sikap dengan lipat tangan. Untuk kita doa syafaat bersama, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami anak-anak-Mu berdoa syafaat kepadamu ya Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman di pagi hari ini yang mengajarkan kami untuk menghormati orang tua kami, ayah dan ibu kami, dan ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu menghormati ayah dan ibu dari kami ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, di saat ini kami bersyafaat kepadamu, berdoa bagi anak-anak sekolah minggu Jemaat Batam yang pada saat ini beribadah melalui online. Engkau memberkati ya Tuhan, walaupun kami beribadah via online, tidak bersama-sama dengan teman-teman kami di gereja, bahkan bersama kakak guru kami, tapi kami yakin ketika kami serius untuk beribadah, Engkau hadir bersama anak-anak-Mu, bersama kami yang beribadah online di rumah. Engkau memberkati anak-anak sekolah minggu dalam pendidikan mereka, walaupun mereka juga tidak bersekolah di sekolah mereka masing-masing, mereka belajar di rumah mereka masing-masing, tetapi kami yakin Engkau terus menyertai anak-anak-Mu dalam mereka belajar di rumah melalui via online ya Tuhan. Bapa, pada saat ini juga kami berdoa bagi orang tua dari anak-anak-Mu. Engkau memberkati dalam kondisi saat ini yang Engkau tahu Tuhan, kondisi pandemi COVID-19, mungkin ada dari orang tua dari anak-anak-Mu yang sudah tidak bekerja lagi. Engkau memberkati kiranya ke depan orang tua dari anak-anak-Mu mendapatkan pekerjaan walaupun kondisi pandemi COVID-19 pada saat ini ya Tuhan. Engkau juga memberkati dalam kehidupan, menjaga, merawat, mendidik anak-anak-Mu yang melaksanakan ibadah online di rumah mereka, ibadah online dan belajar online di rumah. Dan Engkau menyertai orang tua anak-anak-Mu supaya tetap sabar, tetap terus mendampingi anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapa, kami juga berdoa bagi pengurus dan kakak guru sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Batam. Engkau memberkati dalam pelayanan, dalam melaksanakan, memberikan ibadah online bagi anak-anak-Mu. Bapa, kami juga berdoa bagi teman-teman kami mungkin yang pada minggu lalu bersuka cita karena berulang tahun. Terima kasih atas pertambahan usia yang Kau berikan kepada anak-anak-Mu ya Tuhan. Dan mungkin juga teman-teman kami pada saat ini dalam kelemahan tubuh, sakit ya Tuhan, yang tidak bisa beribadah online, mungkin kiranya Engkau memberikan kesembuhan, dan teman-teman kami yang tidak mau beribadah online, ajar mereka ya Tuhan untuk mau beribadah walaupun beribadah via online ya Tuhan. Bapa, kami juga telah memberikan persembahan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kau memberkati persembahan ini sehingga dapat dipergunakan dengan baik, dan kiranya Engkau dapat memberkati persembahan anak-anak-Mu supaya dapat berguna bagi gereja dan bagi sekolah minggu di Jemaat Batam. Bapa, ini doa kami ya Tuhan, yang kami semua bawa ke dalam tangan-Mu melalui Tuhan Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan telah mengajar doa Bapa kami demikian.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu seperti bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik di rumah, mari kita bangkit berdiri dan kita akan menerima berkat dari Tuhan. Dan sebelum kita menerima berkat, mari kita sama-sama menyanyi dari Kidung Ceria 40, apapun juga menimpamu. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Dan kiranya Allah menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Nah adik-adik, selesai sudah ibadah kita pada hari ini. Biarlah berkat Tuhan senantiasa menyertai adik-adik dan kita semua di dalam menjalani kehidupan kita di hari-hari ke depan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Memberkati.